Legenda Si Pitung. Part 2. Para centeng itu marah mendengar jawaban Pitung. Serentak mereka menyerbu Pitung. Namun, yang mereka hadapi adalah si Pitung dari kampung Rawablong yang pernah menghajar 6 orang centeng babah Liem sendirian. Akibatnya, satu demi satu mereka kena tinju si Pitung. Yang berani menggunakan senjata malah dimakan sendiri oleh senjata mereka. Sejak hari itu, si Pitung memutuskan untuk membela orang-orang yang lemah. Ia tak tahan lagi melihat penderitaan rakyat jelata yang ditindas centeng-centeng tuan tanah dan dihisap oleh penjajah Belanda. Beberapa centeng yang pernah dihajarnya ada yang insyaf dan ia mengajak mereka untuk membentuk suatu kelompok. Bersama kelompoknya, ia merampoki rumah-rumah orang kaya dan membagi-bagikan harta rampasannya kepada orang-orang miskin dan lemah. Nama Pitung menjadi harum di kalangan rakyat jelata. Namun, pada saat yang bersamaan, muncul juga kelompok-kelompok lain yang ikut-ikutan merampok atas nama si Pitung. Para tuan tanah dan orang-orang yang mengambil keuntungan dengan cara memihak Belanda menjadi tidak tenteram. Mereka mengadukan persoalan itu kepada pemerintah Belanda. Penguasa penjajah di Batavia pun memerintahkan aparat-aparatnya untuk menangkap si Pitung. Scott Henne, Kontrolir 3, Kebayoran, memerintahkan mantri polisi dan Beck untuk mencari tahu di mana Pitung berada. Scott Henne menjanjikan uang banyak kepada siapa saja yang mau memberitahu keberadaan si Pitung. Mengetahui dirinya menjadi buron, Pitung berpindah-pindah tempat, bahkan pernah sampai ke Marunda. Selama itu, ia tetap melaksanakan perampasan harta orang-orang kaya, para demang dan tuan tanah. Harta rampasan selalu ia berikan kepada rakyat yang lemah dan tertindas oleh penjajahan. Namun, pada suatu hari, Pitung dan kelompoknya terjebak oleh siasat polisi. Waktu itu mereka akan merampok rumah seorang demang. Polisi sudah lebih dulu bersembunyi di sekitar rumah demang itu. Ketika kelompok Pitung tiba, polisi segera mengepung rumah itu. Pitung membiarkan dirinya tertangkap, sementara teman-temannya berhasil meloloskan diri. Ia dibawa ke penjara Grogol dan disekap di sana. Namun, karena selalu memikirkan nasib rakyat, ia meloloskan diri lewat genteng pada suatu malam. Para penjaga menjadi panik karenanya. Wah, bagaimana ini? Kemana si Pitung? Tanya mereka kepada teman satu sel Pitung. Saya tak tahu. Pitung kan sakti. Dia bisa menghilang, jawab teman satu sel Pitung. Kabar bahwa Pitung lolos membuat kontrolir dan orang-orang kaya menjadi tidak tentram lagi. Scott Henne memerintahkan orang untuk menangkap Pak Piun dan Haji Naipin. Kedua orang itu disiksa agar memberitahukan di mana si Pitung berada. Namun, keduanya bungkam. Akibatnya, mereka berdua pun dibui di Grogol. Sementara itu, Pitung terus menjalankan kegiatannya. Namun, ia menjadi berpikir panjang ketika mendengar kabar bahwa ayah dan gurunya dibui polisi.
Ia mengirim pesan bahwa ia bersedia menyerahkan diri bila kedua orang itu dibebaskan. Scott Henne setuju. Pada hari yang ditentukan, mereka membawa Haji Naipin ke Tanah Lapang. Pak Piyun sudah lebih dulu dibebaskan. Di Tanah Lapang itu, sepasukan polisi menodongkan senjata kepada Haji Naipin. Pitung muncul sendirian. Scott Henne menyuruh Pitung menyerah. Pitung meminta agar Haji Naipin dilepaskan dulu. Setelah Haji Naipin dilepaskan, Pitung maju menghadapi Scott Henne. Pasukan polisi kini membidikkan senjata mereka kepada Pitung. Tertangkap juga kamu, Pitung, dengus Scott Henne dengan nada sombong. Iya, tapi nanti aku pasti akan lolos lagi. Dengan orang pengecut seperti kalian, yang beraninya hanya mengandalkan anak buah, aku tidak takut, jawab Pitung. Scott Henne menjadi marah. Ia mundur beberapa langkah dan memberi aba-aba agar pasukannya bersiap menembak. Haji Naipin yang masih ada di situ memprotes tindakan yang pengecut itu. Namun, sudah terlanjur, perintah menembak sudah diberikan, dan Pitung pun roboh bersimbah darah. Pitung dimakamkan beberapa hari kemudian. Banyak rakyat yang turut mengiringi pemakamannya dan mendoakannya. Mereka akan selalu mengingat jasa si Pitung, pembela dan pelindung mereka. Beberapa bulan kemudian Scott Henne dipecat dari jabatannya karena ia telah menembak orang yang tidak melawan ketika ditangkap.